harus kita berani mengatakan bahwa mulai sekarang ya persetan lah dengan algoritma. Kita harus membuat konten berdasarkan. Halo sobat YouTuber semuanya, pernah nggak sobat merasakan kejenuhan ya ketika dulu kita menjadi seorang konten kreator ya, awal-awal konten itu semangatnya sangat luar biasa ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kesininya banyak konten kreator yang merasa lelah ya, merasa gimana ya, nggak ada semangat seperti itu. Kenapa itu terjadi ya? Ada beberapa hal penyebab itu semuanya ya. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai ya. Kita akan bahas itu. Kita akan bahas penyebab kenapa kita lelah atau burnout membuat sebuah konten ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa YouTube ini tidak saja kita menjadi seorang konten kreator ya. Banyak di luaran sana, ribuan bahkan jutaan konten kreator yang setiap harinya mengupload video ke YouTube ini. Jadi mereka adalah pesaing-pesaing kita. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Tentunya hal klasik, kita harus konsistensi ya. Karena ketika kita sudah konsisten, minimal kita bisa dekat dengan sistem kerja algoritma ya. Karena ketika kita upload sebuah konten, kemudian yang menyebarkan konten kita itu, video kita itu ya algoritma ini ya. Nah, bagaimana caranya agar si algoritma ini dekat dengan kita ya. Nah, kita lupakan masalah algoritma ya. Nah, kita kembali ke topik bahasan ya. Kenapa kita merasa lelah ya? Kenapa kita merasa lelah menjadi seorang konten kreator? Kita dulu waktu konten ya, awal-awal konten itu sangat semangat sekali ya. Dengan peralatan, ada momen langsung kita rekam, tergantung niche tema channel kita ya. Kalau yang jalan-jalan atau gimana, atau yang edukasi segala macam kan beda-beda tuh. Pasti dulunya beberapa hal yang dasar ya, ketika kita menjadi seorang konten kreator itu karena terbawa oleh teman atau karena melihat teman kita yang sukses di YouTube umpamanya, sehingga kita ikut-ikutan. Ya sebenarnya ketika kita menjadi seorang konten kreator ya, kita seharusnya membuat video itu, membuat tema di channel kita itu harus sesuai dengan hobi kita minimal ya. Kemudian juga mungkin sesuai dengan profesionalisme atau pekerjaan kita. Kenapa? Karena itu akan mempermudah proses membuat videonya ya. Ketika kita, hobi kita apa, jalan-jalan, ya kita bikin video tentang nge-vlog atau traveling seperti itu. Jadi cocok ya ke sana. Jadi sekaligus hobi kita. Nah, kesininya kan setelah kita mengenal algoritma dan sebagainya, tentu kita mengenal angka-angka di dalam data analitik itu ya. Ketika kita membuat konten dulu karena hobi ya, karena hobi kita jalan-jalan umpamanya, kita bikin video tentang jalan-jalan karena itu hobi kita. Tapi setelah kita mengenal angka-angka di data analitik di dashboard kita itu, ada sesuatu tekanan ya. Kita tidak lagi sepertinya membuat video itu berdasarkan hobi kita, kesenangan kita, tapi seolah-olah dipaksa oleh angka-angka di data analitik itu bahwa kita harus seperti itu. Penyebabnya seperti yang saya katakan tadi adalah karena kita kesininya mengenal tentang data analitik ya. Mau tidak mau, disadari atau tidak, ketika kita dulu membuat sebuah video karena hobi kita, karena kesenangan kita ya, karena sehingga kita membuatnya itu dengan full hati ya, dengan senang hati. Karena berjalannya waktu, kemudian kita sudah mengenal angka-angka di data analitik itu, sehingga kita tertekan, merasa tertekan ya, bahwa saya harus upload setiap hari satu video umpamanya, atau satu minggu itu tiga video harus upload agar sesuai dengan keinginan si algoritma data analitik. Nah, seperti itu. Image dan pikiran kita ke arah sana, sehingga kita merasa satu kali bolehlah, dua kali, tiga kali. Ketika ada tekanan seperti itu, akhirnya kita merasa lelah ya, seolah-olah kita dijadikan alat oleh si algoritma ini. Nah, kita jangan diperbudak oleh algoritma, tapi sebaliknya ya, bahwa algoritma harus yang kita kuasai, seperti itu. Ya intinya kenapa kita merasa lelah, karena ada 3 biang kerok yang menjadi penyebabnya ya. Yang pertama, masalah algoritma ya, kita terjebak oleh angka-angka di dalam algoritma ini. Kemudian yang kedua adalah masalah monetisasi ya. Dulu ketika kita membuat konten itu berdasarkan kesenangan kita ya, sehingga kita menjalaninya itu dengan senang hati. Tapi setelah kita mengenal algoritma, akhirnya kita seolah-olah diperbudak oleh angka-angka di algoritma tersebut ya. Kemudian yang kedua, masalah monetisasi ya. Setelah kita mengenal monetisasi, kemudian apalagi kalau sudah tahapannya berlanjut ya, atau sedikit menghasilkan uang, baru sedikit seperti itu, sehingga apa yang kita lakukan dengan kesenangan hati waktu membuat sebuah video akhirnya terkontaminasi dalam pikiran kita itu, bahwa membuat video apa sih yang rame gitu.
akhirnya konotasinya otak kita itu masalah uang terus ya. Bagaimana bikin video agar video itu ramai, kemudian bisa monetisasi sehingga menghasilkan uang ya. Jadi pikiran kita itu materialistis terus ya. Hobi kita dipandangnya menjadi hal-hal yang harus dijadikan uang seperti itu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga itu masalah sosial ya, perbandingan sosial. Bagaimana perbandingan sosial ini? Yaitu masalah ketika kita membandingkan dengan kreator-kreator yang sudah besar umpamanya, sudah sukses di YouTube ini, seolah-olah kita stagnan ya, kita tidak berjalan, kita kalah saing dengan mereka, sehingga hal-hal tersebut membuat kita down ya. Jadi 3 hal tersebut yang membuat kita burnout atau lelah menjadi seorang konten kreator ya. Dulu ketika kita membuat konten itu berdasarkan kesenangan kita ya, berdasarkan hobi kita, perasaan hati kita itu senang seperti itu ya. Tapi sekarang sebelum dimulai pun sudah berpikir ya, thumbnailnya bagaimana, kemudian juga apakah thumbnailnya clickbait apa enggak, kemudian jam uploadnya jam berapa, kemudian juga judulnya apa, deskripsinya bagaimana agar bisa video tersebut viral ya, seperti itu. Bayangkan saja ya kalau konten kita, kalau channel kita umpamanya tentang masak ya, tentang masak. Jadi kita sebelum membuat konten tentang masak ini, pikiran kita itu kita masak apa, kemudian cara penyajiannya bagaimana gitu kan, apakah makanannya itu enak enggak, terus nanti disukai enggak nih kalau posisi platingnya seperti ini oleh penggemar kita, seperti itu ya, kalau kita punya penggemar. Jadi orientasi kita itu udah over orientasi ya, seperti itu. Jadi sudah berlebihan berpikir jauh. Jadi hal-hal tersebut harus kita berani mengatakan bahwa mulai sekarang ya persetan lah dengan algoritma. Kita harus membuat konten berdasarkan hobi kita, jangan lagi ditekan oleh angka-angka algoritma. Kita tidak boleh lagi berpikiran tentang monetisasi. Kita tidak boleh berpikiran lagi membandingkan dengan kreator-kreator sukses ya, seperti itu. Kita jalani saja. Kita lakukan hobi kita bercerita lah. Ketika kita membuat konten ya sesuai dengan hobi kita ya. Hobi kita apa? Jalan-jalan ya kita rekam gitu kan, suasana di jalan, kita dengan senang hati. Itu aja udah, jangan berpikiran yang macam-macam ya. Dan nantinya masalah monetisasi, masalah data algoritma dan sebagainya itu biarkan mereka berjalan sendiri ya. Bagi sobat semuanya, mulai sekarang khususnya para konten kreator pemula ya, jangan lagi kita memikirkan tentang masalah algoritma, masalah thumbnail dan sebagainya ya. Kalau kita ingin menjadi seorang konten kreator yang tidak membebani perasaan kita ya, ya kita lakukan dengan santai saja ya. Kalau kita sanggupnya dalam 1 minggu itu mengupload sebuah video, 1 video saja, ya udah 1 video saja ya. Dan coba kita lakukan ya, ketika dalam 1 minggu itu kan ada hari-hari yang kita merasa moodnya itu tinggi ya, lagi semangat seperti itu. Nah, hari-hari tersebut coba bikin video lebih dari 1, mungkin 4-5 video ya, seperti itu. Karena semangat, karena kita lagi semangat hari tersebut ya. Coba bikin video lebih dari 1, 3, 4, 5 video seperti itu ya, dalam 1 hari tersebut. Nah, hari-hari yang lainnya sudah jangan bikin video, gunakan itu untuk kesenangan kita ya. Kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Yang 1 minggu buat bikin konten, yang 3 minggunya itu buat kita senang-senang ya. Kalau kita senang jalan-jalan ke suatu tempat, nanti minggu pertama untuk kita record ya, untuk dijadikan konten. Nah, untuk 3 minggu berikutnya coba kita jalan-jalan saja tanpa direkam ya, kita bebas saja ya, bebas, tidak lagi ada rekaman, kita mengeluarkan kesenangan kita, hobi kita ya, tanpa direkam dan sebagainya. Itu insya Allah akan membuat semangat baru ya, yang daripada kita tertekan ya setiap minggu umpamanya kita harus membuat video, akhirnya santai kita, waktu liburan kita itu terkuras memikirkan membuat konten seperti itu. Jadi bagi sobat semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kritik dan saran selalu saya tampung di kolom komentar ya. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya baca satu persatu dan akan saya jawab juga satu persatu ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga di rumah ya. Semoga semuanya sehat selalu. Berhari libur, you are the best.